Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini kita sudah dapat berjumpa kembali, yaitu guna dan maksud ialah mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan khususnya yaitu untuk memperdalami ilmu nahwu dan sharaf. Jadi kepada seluruh anggota ataupun peserta yang ikut les belajar ilmu nahwu dan sharaf secara online, yaitu seperti biasa sediakan pulpen dengan buku karena di akhir pelajaran kita akan ada PR ataupun tugas untuk semua peserta. Baik, pada malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji yaitu mengenai ilmu sharaf, yaitu mengenal bab yang ada di dalam kitab tasrif lengkap dengan penjelasan ilmu sharaf episode pertama. Sumbernya daripada kitab Matnul Bina. Silahkan buka di halaman pertama bila antum mempunyai kitab. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu apa itu ilmu sharaf. Karena kan kita sedang belajar mengenai ilmu sharaf. Jadi apa itu ilmu sharaf? Ilmu sharaf ialah ilmu membolak-balikkan suatu kalimat sehingga menghasilkan beberapa rupa dan beberapa makna. Jadi ilmu sharaf ini ialah ilmu membolak-balikkan suatu kalimat sehingga dengan sebab dibolak-balikkan kalimat tersebut menghasilkan beberapa makna kalimat dan beberapa bentuk kalimat. Contohnya seperti nasara. Ini nasara. Ini fi'il madhi, artinya telah menolong. Telah menolong. Dipalingkan menjadi yansiru. Ini menjadi fi'il mudhari', artinya sedang menolong ataupun akan menolong. Dipalingkan lagi menjadi nasran, masdar, artinya tolong. Dipalingkan lagi menjadi nasirun, artinya orang yang menolong. Seperti itu. Menjadi mansurun lagi, artinya orang yang ditolong. Menjadi insir, artinya tolonglah, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu sharaf, yaitu membolak-balikkan suatu kalimat sehingga dengan sebab dibolak-balikkan suatu kalimat menghasilkan beberapa makna dan beberapa rupa. Jadi seperti biasa bila mempunyai kitab silahkan buka, yaitu kitab Matnul Bina halaman pertama. Baik, langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matnul Bina'i. I'lam anna abwaba tasrifi khamsatun wa thalathuna baban. Sittatun minha lisulasiyil mujarrad. Kita artikan i'lam, ketahui olehmu. I'lam artinya ketahui olehmu. Anna, bahwa. Abwaba, bab, segala bab. Abwaba artinya segala bab. Ketahui olehmu bahwa segala bab tasrifi yang ada di dalam kitab tasrif. Artinya yang ada di dalam kitab tasrif. Khamsatun, itu 5, wa salatuna, dan 30. Apa ianya 35? Apa ianya 35? Baban, bab. Jadi bab yang ada di dalam kitab tasrif itu ada 35, ada 35 bab. Sebahagian daripada 35 bab, sitatu, itu 6, minha, sitatu bermula 6, minha, itu sebahagian daripada 35 bab, itu bagi sulasi mujarrad. Itu bagi sulasi mujarrad. Jadi sebahagian daripada 35 bab itu terdapat di sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad ialah 3 huruf semata-mata. Seperti kharaja. 3 huruf kan? Daraba. 3 huruf.
Jadi kharaja ini fi'il madhi. Daraba juga fi'il madhi. Jadi kha ini dikatakan sebagai fa fi'il. Jadi kha ini dikatakan sebagai fa fi'il, dan ra ini dikatakan sebagai in fi'il, dan jim ini dikatakan sebagai lam fi'il. Jadi kha sebagai fa fi'il, ra sebagai in fi'il, jim sebagai lam fi'il. Ini juga demikian. Walaupun bukan fa. Jadi dha ini dikatakan sebagai fa fi'il, in fi'il, dan lam fi'il. Walaupun bukan in. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Lanjut. Al-babul awalu, bermula bab yang pertama. Jadi bab dalam kitab tasrif kan ada 35 bab. 6 bab menjadi sulasi mujarrad. Jadi bab yang pertama daripada sulasi mujarrad ialah ini. Al-babul awalu, bermula ini. Itu bab yang pertama. Itu fa'ala yaf'ulu. Mawdunuhu nasara yansuru. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'alihi maftuhan fil madi. Wa madmuman fil mudari'i. Wa bina'uhu للتعديات غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو نصر زيد أمرا ومثال اللازم نحو خرج زيد. Jadi kita artikan bermula ini itu bab yang pertama, itu fa'ala yaf'ulu. Mauzunuhu, bermula timbangannya. Bermula timbangannya bab yang pertama, nasara yansuru, itu nasara yansuru. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang pertama, an yakuna, itu bahwa adalah in fi'ilnya bab yang pertama, maftuhan, itu difatahkan fil madhi, pada fi'il madhi, wa madmuman, dan didhummahkan fil mudari'i, pada fi'il mudari'. Wa bina'uhu, dan bermula binanya bab yang pertama, lita'diyati, itu bagi muta'addi, ghaliban, pada kebiasaan. Waqad, dan sungguh, yakuna, ada ianya bab yang pertama, ladhiman, itu bagi ladhim. Misalun, bermula contoh muta'addi, nahu, itu seumpama nasara zaidun amran, telah menolong oleh Zaid akan Umar. Wa misalu, dan bermula contoh ladhim, nahu kharaja Zaidun. Nahu itu seumpama kharaja Zaidun, telah keluarlah Zaid. Seperti itu. Jadi bab yang pertama daripada sulasi mujarrad ialah fa'ala yaf'ulu. Wazannya, timbangannya yang serupa dengan fa'ala yaf'ulu, serupa harkatnya, maksudnya harkat itu baris, yaitu nasara yansuru, kan sama, fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, sama kan, sama harkatnya. Jadi untuk mengetahui bahawa kalimat tersebut masuk dalam bab yang pertama, wa alamatuhu, kita dapat menandanya, yaitu dengan in fi'ilnya difatahkan pada fi'il madhi. In fi'il ini difatahkan pada fi'il madhi. Maksud fatah, baris di atas pada fi'il madhi. Wa madmuman fil mudhari'i, dan didhummahkan pada fi'il mudhari', in fi'il. Didhummahkan pada fi'il mudhari'. Seperti itu. Wa bina'uhu, dan bermula faedahnya, faedah, kegunaan daripada bab yang pertama, itu bagi muta'addi, pada kebiasaan. Apa itu muta'addi? Nanti saya jelaskan. Pada kebiasaan bagi muta'addi. Wa qad yakuna, dan kadang-kadang bagi lazim. Jadi pada kebiasaan bagi muta'addi, bab yang pertama ini kegunaannya biasa untuk muta'addi, cuman kadang-kadang ada lazim, ada untuk lazim. Contoh muta'addi seperti nasara Zaidun amran, telah menolong oleh Zaid akan Umar. Nasara artinya telah menolong, Zaidun oleh Zaid, amran akan Umar. Wa misalul lazimi, contoh lazim kan faedah babnya ada bagi muta'addi dan bagi lazim. Jadi contoh lazim ini, contoh muta'addi ini, contoh lazim yaitu seperti kharaja Zaidun, telah keluarlah Zaid. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Jadi apa itu muta'addi, apa itu lazim?
Yang pertama, wal muta'addi ma yatajawadu fi'lul fa'ili ilal maf'uli bih. Artinya, dan bermula muta'addi itu barang yang melampaui ianya barang oleh si fa'il, oleh si fi'il, yang melampaui pekerjaan si fa'il kepada si maf'ul bih. Saya ulangi. Dan bermula muta'addi itu barang yang melampaui oleh pekerjaan si fa'il kepada si maf'ul bih. Jadi yang dimaksud dengan muta'addi ialah melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul bih. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, contohnya seperti daraba Zaidun Amran. Nasara Zaidun Amran. Nasara ini dia fi'il madhi. Nasara artinya fi'il madhi. Fi'il madhi itu ada tugasnya, yaitu merafa' fa'il dan menasab maf'ul. Zaidun ini menjadi fa'il, makanya harkatnya marfu'. Dan Amran menjadi maf'ul, makanya harkatnya di atas seperti ini. Jadi nasara ini menjadi fi'il madhi, Zaidun menjadi fa'il, Amran menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi yang dimaksud dengan muta'addi melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul bih. Maksudnya ialah si fa'il yang berbuat, si maf'ul bih yang diperbuat. Si fa'il yang berbuat, si maf'ul bih yang diperbuat. Si fa'il yang memukul dan si maf'ul bih yang kena pukul. Maksudnya si fa'il ialah pelaku dan si maf'ul bih ialah sasaran pelaku. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi nasara artinya telah menolong oleh Zaid akan Umar. Jadi yang tolong siapa? Si Zaid yang tolong. Yang ditolong siapa? Umar. Jadi fa'il orang menolong, Amran ialah yang ditolong. Itulah maksud muta'addi, yaitu si fa'il yang berbuat, si maf'ul bih yang kena buat. Jadi Zaidun ini menjadi isim fa'il, maf'ul. Amran ini menjadi isim maf'ul. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Itulah yang dimaksud dengan muta'addi, yaitu si fa'il yang berbuat dan si maf'ul yang kena sasaran perbuatan si fa'il. Telah menolong oleh Zaid. Zaid ini nama orang, Amran juga nama orang. Telah menolong oleh Zaid akan Umar. Berarti si Zaid yang menolong, si Umar yang ditolong. Seperti itu. Jadi fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Fi'il madhi seperti nasara, ini fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Perbuatan yang telah lalu. Itu dikatakan dengan fi'il madhi. Nasara, telah menolong. Berarti perbuatan yang telah terjadi. Yang kedua fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Perbuatan yang sedang terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Seperti yang suruh, sedang ditolong atau akan ditolong. Yang ketiga fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar ialah perbuatan perintah. Seperti unsur. Unsur, tolonglah. Artinya tolonglah. Kan itu perintah, kan? Seperti itu. Yang kedua lazim. Kan tadi faedah babnya, yaitu kegunaan babnya bagi muta'addi dan lazim. Yang muta'addi sudah saya jelaskan. Yang kedua lazim. Apa itu lazim? Wal lazimu huwa ma lam yatajawad fi'lul fa'ili ila al-maf'uli bih, bal waqa'a fi nafsihi. Yang dimaksud dengan lazim, dan bermula lazim, itu bermula dianya lazim, itu barang yang tidak melampaui oleh perbuatan si fa'il kepada si maf'ul bih, bal akan tetapi jatuh pada dirinya si fa'il. Jadi kalau muta'addi melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul bih, maksudnya si fa'il yang berbuat, si maf'ul yang diperbuat. Kalau lazim, si fa'il yang berbuat dan si fa'il yang kena buatnya. Si fa'il yang berbuat dan si fa'il juga yang kena buatnya. Seperti kharaja Zaidun, telah keluarlah Zaid.
Yang keluar siapa? Z. Yang dikeluar juga Z. Yang keluar Z dan yang kena keluar ialah Z. Si Z yang berbuat dan si Z yang menjadi target pembuat. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan lazim. Jadi kharaja ini fi'il madhi. Jangan lupa fi'il madhi tugasnya marafa' fa'il. Manasa maf'ul, ini tidak ada maf'ul, makanya hanya ada fa'il. Zaidun menjadi fa'il. Telah keluarlah Z. Si Z yang keluar dan si Z yang kena keluar. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi si Z yang berbuat, si maf'ul bih yang diperbuat. Itu muta'addi. Kalau lazim, si Z yang berbuat dan si Z juga yang diperbuat. Telah keluarlah Z. Dia yang berbuat, dia juga yang kena imbasnya. Seperti itu. Kalau muta'addi, Z yang berbuat, orang lain yang kena imbas. Kalau lazim, Z yang berbuat dan Z yang kena imbasnya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Bila tidak bisa dipahami, mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. InsyaAllah kita akan menjawab bila kami mampu. Jadi jika belum mengerti, silahkan diulang-ulang. InsyaAllah pasti akan mengerti. Seperti itu. Saya ulangi, muta'addi. Yang dimaksud dengan muta'addi, maksud muta'addi ialah Z yang berbuat, orang lain yang kena imbasnya. Telah menolong oleh Z. Siapa yang berbuat ini? Z. Yang kena imbas, Umar. Telah menolong oleh Z akan Umar. Si Z yang menolong, si Umar yang ditolong. Kalau muta'addi, kalau lazim, berbeda lagi. Iaitu Z yang berbuat dan Z yang kena imbasnya. Telah keluarlah Z. Itu siapa yang keluar? Z. Siapa yang kena imbas keluar? Z. Seperti itu. Jadi untuk malam ini, yaitu tugasnya bagi seluruh anggota grup. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu tasrif? Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il terbagi berapa? Sebutkan beserta contoh dan penjelasannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan muta'addi dan lazim? Jelaskan dan berikan contohnya. Seperti itu. Jadi saya tutup. Akhiru kalam inda tihali ajalina minat dunya qawla la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.